Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Sadam dengan NIM 1862250011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan inklusif dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum, SPD, MED. Pengertian pendidikan inklusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya pendidikan itu merupakan upaya untuk menuntut kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Yang kedua, pengertian inklusif digunakan sebagai suatu pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka bagi semua orang dengan berbagai latar belakang. Perbedaan latar belakang tersebut mencakup karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Inklusif juga berarti membuka kesempatan yang sama bagi semua orang tersebut untuk mendapatkan hak yang menjalankan kewajiban secara setara. Ketiga, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan membutuhkan pendidikan layanan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan kelas yang sama tanpa didiskriminasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang keempat, pengertian yang lain menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebut bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Karakteristik sekolah inklusif. Karakteristik dalam pendidikan inklusif tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan, tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan, yang mengacu pada ramah dan hangat. Contoh untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah yang terarah pada anak dan tersenyum. Pendampingan kelas atau orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. Dan yang kedua, kemampuan. Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping. Yang ketiga ada pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk yang bervariasi seperti duduk berkelompok, di lantai, membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain. Yang keempat, materi belajar. Berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang dan menyenangkan melalui bermain peran, menggunakan poster, dan wayang untuk pembelajaran bahasa. Dan yang kelima ada sumber. Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran tertentu. Dan yang keenam ada evaluasi, penilaian, observasi, portofolio, yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Tujuan pendidikan inklusif.
Pendidikan inklusif ini sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan inklusif antara lain: 1. Memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak. Yang keempat, semua peserta didik dapat membaur menjadi satu, sehingga tercipta interaksi aktif. Yang kelima, bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia. Yang keenam, mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh, dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Yang kedelapan, berkembangnya kepercayaan pada diri anak. Ia dapat merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang kesembilan, peserta didik mampu belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pembelajaran yang diperolehnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesepuluh, peserta didik mampu berinteraksi secara aktif dengan orang-orang di sekelilingnya seperti teman-temannya, guru, sekolah, dan masyarakat. Yang ke-11, peserta didik dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Kerjasama pendidikan inklusif bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. Tindakan pertama yang dapat diberikan pihak sekolah adalah dengan menyamakan persepsi pendidikan inklusi dengan orang tua siswa. Di awal pendaftaran, orang tua perlu menjalin kerjasama dengan menyepakati visi dan misi sekolah inklusi yang telah ditetapkan. Yang kedua, melakukan kerjasama antara guru dan orang tua di sekolah inklusi. Tindakan ini dapat berupa melibatkan orang tua dalam pendampingan pembelajaran di rumah. Ada dua model pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dapat diterapkan guru di sekolah inklusi dengan melibatkan orang tua dalam pendidikannya. Di antaranya model Portage dan model Juwoneo School. Kesimpulan: yang pertama, anak berkebutuhan khusus adalah anak dalam proses perkembangannya secara signifikan mengalami penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga memerlukan pendidikan yang khusus. Yang kedua, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengupayakan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus dilayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya di sekolah terdekat dalam kelas biasa bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya. Yang ketiga, ciri-ciri sekolah inklusif karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam ragam anak termasuk anak berkebutuhan khusus, maka sekolah harus memperhatikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik supaya layanan tersebut semua anak dapat maksimal. Yang keempat, dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pembelajaran dan juga prinsip-prinsip khusus pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kelainan anaknya. Saran: yang pertama, guru reguler di sekolah inklusif diharapkan betul-betul memahami karakteristik dari masing-masing anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan disarankan agar mereka meningkatkan kemampuan dalam mendidik anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari kelas inklusif, misalnya dengan membaca buku, penataran, pelatihan, dan sebagainya. Yang kedua, pembimbingan khusus diharapkan dapat memberikan bantuan bimbingan atau sharing pengalaman kepada guru-guru reguler tentang bagaimana cara memberikan layanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, agar sekolah dapat diakses dengan mudah oleh semua siswa, sekolah hendaknya memperhatikan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik. Yang keempat, orang tua sebaiknya belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik, supaya dapat membantu anaknya belajar di rumah. Di samping itu, dengan bimbingan dari guru, orang tua sebagai tenaga relawan dapat membantu anak belajar di kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau semacamnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.